Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Langes Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sedulur-sedulur, sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada, pada kali ini saya akan bercerita tentang misteri, dimana kisah ini adalah kisahnya sebut saja Sinta. Sinta ini bercerita kepada Langes Dimar kalau di keluarganya Sinta ini, sewaktu Sinta masih kecil sampai besar itu menyimpan suatu misteri. Dan sebelum melanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat semuanya untuk saling mendoakan supaya kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang melimpah serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang belum sholat, sholat dulu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah ini berawal saat Sinta itu masih sekitar umur 4 tahun. Pada waktu itu Sinta masih umur 4 tahun itu mempunyai kedua orang tua. Sebut saja ibunya Sinta ini bernama Bu Erna, dan bapaknya Sinta ini Pak Sarjito. Sebut saja Pak Sarjito, biasa dipanggil dengan Pak Jito. Dan kedua orang tuanya Sinta ini, Bu Erna dan Pak Sarjito ini, sudah mempunyai rumah di Surabaya yang cukup besar pada waktu itu. Akan tetapi pada waktu itu Bu Erna ini tidak menempati rumah yang berada di Surabaya. Yang menempati rumah di Surabaya itu cuma bapaknya Sinta, Pak Jito ini. Dan Bu Erna ini karena mempunyai orang tua, dimana orang tuanya Bu Erna ini tinggal satu, ibunya Bu Erna ini, dan itu sudah sepuh, sudah mulai sakit-sakitan. Dan secara otomatis Bu Erna ini merawat ibunya, karena Bu Erna ini anak tunggal, dimana rumah ibunya itu berada di Blora, Jawa Tengah. Hanya sesekali, sebulan sekali atau 2 minggu sekali Bu Erna ini pulang ke Surabaya. Dan kalau pulang ke Surabaya, Bu Erna ini jarang sekali mengajak Sinta. Kalaupun Bu Erna ini berada di Surabaya, tidak berada di Blora, itu pun juga jarang bertemu dengan suaminya, karena Pak Jito ini jarang di rumah. Dan di dalam cerita ini, Sinta ini tidak menyebutkan pekerjaan apa yang dijalani bapaknya itu. Pak Jito itu jarang di rumah, bahkan hampir setiap hari itu berada di luar kota. Tidak jarang juga berada di Kalimantan, kadang berada di Sulawesi. Karena kesibukan bapaknya ini, bahkan Sinta ini jarang sekali bertemu bapaknya. Singkat cerita, pada waktu itu Sinta itu diajak ibunya ke rumah Surabaya, beberapa hari di Surabaya karena bapaknya berada di Surabaya. Dan setelah sampai di rumah Surabaya, Sinta ini ketemu bapaknya itu cuma 2 hari pada waktu itu. Dan setelahnya Pak Jito ini keluar kota lagi. Entah bisnis apa yang dijalani Pak Jito, Sinta ini tidak pernah tahu. Bahkan Bu Erna tidak pernah bercerita kepada Sinta pekerjaan apa yang dikerjakan bapaknya ini. Pada waktu itu Sinta
beberapa hari di Surabaya itu namanya anak kecil yang biasa di rumah neneknya yang berada di Blora itu banyak anak kecil biasa bermain bersama-sama. Begitu nyampe di Surabaya baru beberapa hari itu seperti kesepian Sinta ini. Kebetulan setelah sholat maghrib waktu itu, ibunya Sinta ini kepengen masak mie telur, mie instan. Kebetulan stok di rumah itu habis. Dan waktu itu Bu Irna ini bilang sama Sinta, kalau Sinta di rumah dulu, ibu mau ke minimarket sebentar karena jaraknya dari rumah itu tidak begitu jauh dari rumah Sinta ke minimarket tersebut untuk membeli telur sama mie instan. Dan Sinta pun juga nggak masalah ditinggal sebentar. Dan di waktu ibunya itu belanja ke minimarket, Sinta itu otomatis sendirian di rumah. Di waktu di rumah sendirian itu, Sinta itu menonton TV. Begitu asik menonton TV, itu seperti ada yang ketuk-ketuk pintu. Begitu diintip dari gorden jendela, dibuka sedikit, ternyata itu ada anak kecil yang seusianya itu di atasnya Sinta, sekitar umur 10 tahunan. Begitu pintu dibuka, anak kecil tadi mengajak bermain Sinta. Ayo dek, kita main. Kamu di sini sendirian kan? Dan Sinta pun waktu itu tidak merasakan apa-apa karena mungkin ini anak sebelah. Dan Sinta pun karena kesepian tidak ada teman bermain, Sinta pun membuka pintu itu dan mengajak anak kecil yang berumur 10 tahun itu untuk masuk bermain di dalam rumah. Dan Sinta pun bertanya, rumah kakak di mana? Dan anak kecil tadi itu menjawab, rumahku di sini. Dan di dalam hatinya Sinta itu tidak mencurigai apa-apa karena Sinta sendiri juga masih kecil pada waktu itu. Karena asik bermain, lari ke sana ke sini di dalam ruangan itu karena rumahnya Pak Jito ini besar sekali, bahkan di belakang itu ruangan itu yang tidak terpakai itu besar-besar ruangan di belakang itu. Dan sesekali anak kecil itu, temannya Sinta itu lari ke belakang dan Sinta diajak, ayo dek main ke sini, jangan di situ, di sini enak, di sini ayo main di sini. Karena temannya Sinta ini merengek mengajak area rumah belakang, Sinta pun mengikuti. Padahal Sinta itu beberapa kali ke rumahnya orang tuanya yang berada di Surabaya itu tidak hafal ruangan-ruangan tersebut karena rumah itu begitu besar. Karena asik bermain, sesaat kemudian ibunya Sinta ini ketuk-ketuk pintu Bu Irna ini. Dan di waktu ibunya Sinta ini mengetuk pintu, anak kecil temannya Sinta ini bilang sama Sinta, ya udah ya dek, aku tak pulang dulu ya, besok aku kesini lagi ngajak adikku. Ternyata anak kecil itu juga punya adik. Dan di waktu Sinta itu ke arah depan, ke ruang tamu membukakan pintu, ibunya ini masuk karena tadi mendengar Sinta seperti ada temannya di dalam. Sinta ini ditanyain sama ibunya, dan Sinta waktu itu berbohong kalau Sinta itu sendirian, bermain sendirian, dan ibunya pun tidak berpikiran yang macam-macam. Dan pada malam harinya sekitar jam 12 malam, ibunya Sinta ini tidur bersama Sinta di salah satu kamar utama. Di waktu Bu Irna ini sudah tertidur, Sinta ini
entah kenapa dia itu seperti terbangun dari tidurnya itu, dan dia melihat ke arah pintu kamar itu seperti membuka dengan sendirinya, itu membuka sedikit. Begitu pintu itu agak membuka agak lebar, ternyata ada kepala anak kecil itu melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Dan anak kecil itu yang berumur 10 tahun itu bilang kepada Sinta, "Ayo Dek, ayo keluar main sama kakak. Ini kakak sama adik juga di sini. Ayo main. Tidak apa-apa, ayo." Dan Sinta pun waktu itu langsung bangun karena melihat ibunya sudah tertidur. Dia tidak peduli itu kalau sudah tengah malam. Begitu keluar dari kamar, dan di situ ternyata yang bocah umur 10 tahun itu memperkenalkan adiknya. Adiknya itu sekitar umur 7 tahun, perempuan juga. Dan begitu asiknya bermain, kakak yang paling besar ini tadi, yang bocah paling besar ini mengajak Sinta dan adiknya itu ke ruangan belakang. Dan di situ Sinta ini ketawa ketiwi bersama kedua bocah itu. Sepertinya Sinta waktu itu kerasan di rumah itu. Bahkan teman-temannya ini sangat baik kepada Sinta. Dan Sinta pun bertanya lagi, "Rumah kakak di mana?" "Rumahku berada di situ." Dan waktu bocah yang berumur 10 tahun itu menjawab, "Berada di situ," sambil menunjukkan jari telunjuknya itu ke arah sudut ruangan yang besar itu, di mana sudut ruangan itu terdapat gentong. Gentong terbuat dari tanah liat, seperti gentong zaman dulu itu, yang cukup lumayan besar. Dan Sinta kaget. Sinta bertanya lagi, "Tidur kakak di mana?" "Tidur kakak ya di situ, rumah kakak di situ." Dan Sinta pun kaget pada waktu itu. Masa sih rumahnya itu gentong, yang ditunjuk itu gentong. Dan di lain tempat, Bu Irna ini terbangun dan melihat Sinta itu sudah tidak ada di sampingnya. Dan Bu Irna pun langsung bergegas keluar kamar mencari Sinta. Begitu lampu ruang tamu dinyalakan, otomatis dari belakang itu Sinta itu melihat ruang tamu itu di kejauhan. Dari belakang itu, ruangan belakang, melihat ruang tamu itu lampunya nyala. Sinta pun langsung berpamitan kepada kedua bocah itu kalau ibunya mencari. Dan kedua bocah itu pun segera menyuruh Sinta untuk pergi ke depan. Dan lagi-lagi ibunya Sinta ini menanyai, Ibu Irna ini menanyai Sinta, "Kenapa malam-malam bermain?" Dan waktu itu Sinta menjawab kalau Sinta bermain dengan teman-temannya. Dan pada mulai waktu itu Bu Irna ini mulai curiga. Dan Bu Irna ini bilang kepada Sinta, kalau malam-malam tidak boleh bermain, mana ada tengah malam begini ada teman kesini. Dan Sinta pun bilang kepada ibunya kalau ada temannya, 2 teman. Dan kedua temannya itu memanggil Sinta itu adik. Teman Sinta itu orang baik-baik. Karena waktu itu sudah larut malam, sekitar jam 1 dini hari. Akhirnya Sinta ini diajak ibunya ke kamar tidur, diajak tidur lagi. Dan pada pagi harinya, Pak Jito ini menghubungi istrinya yang berada di rumah Surabaya itu, ibunya Sinta ini.
dalam waktu dekat Pak Jito ini belum bisa pulang. Mungkin setengah bulan lagi baru bisa pulang. Dan Bu Irna pun tidak masalah, karena sehari atau 2 hari lagi Bu Irna ini akan pulang lagi ke Blora merawat ibunya. Pada waktu itu masih sekitar jam 10 malam. Waktu itu Bu Irna ini nonton TV bersama Sinta. Di depan TV itu Bu Irna itu seperti serius sekali mengikuti acara TV. Tapi Sinta ini namanya anak kecil, walaupun nonton TV, tapi tingkahnya itu pasti kemana-mana, tidak fokus menonton TV seperti ibunya. Begitu Sinta ini menoleh ke arah belakang, di belakang itu ada pintu yang menuju ke ruangan area belakang. Dan di situ itu seperti ada kepala anak kecil yang mengintip di pintu. Begitu Sinta itu melihat pintu itu akhirnya dibuka sedikit lagi, dan anak kecil itu yang berumur 10 tahun itu melambaikan tangannya lagi, tapi dia diam, cuma melambaikan tangan begini, seperti mengajak bermain. Karena pada waktu itu Bu Irna belum tidur. Karena Bu Irna ini belum tidur, Sinta pun pada waktu itu walaupun masih kecil sudah punya akal. Pura-pura Sinta ini sudah mengantuk, berpamitan kepada ibunya kalau mau ke kamar, mau tidur. Dan Bu Irna pun akhirnya mematikan TV. Akhirnya Bu Irna pun mengikuti Sinta dari belakang dan beranjak tidur. Dan setelah Bu Irna ini sudah tertidur, Sinta ini sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk keluar kamar. Pelan-pelan Sinta ini keluar kamar dan pergi ke arah belakang. Ternyata di ruangan belakang itu sudah ada yang menunggu Sinta ini, 2 bocah tersebut. Dan seperti bahagia sekali 2 bocah itu. Sinta pun tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh walaupun itu tengah malam. Perasaannya Sinta, pikirannya Sinta, toh ini di rumahku sendiri. Dan di waktu bermain itu Sinta ini bertanya lagi kepada bocah perempuan yang berumur sekitar 10 tahun itu. Dan bocah yang berumur 10 tahun itu menjawab kalau namanya itu Widya. Dan Widya ini bilang kepada Sinta kalau adiknya ini bernama Sally. Dan akhirnya Sinta ini memanggil Kak Widya dan Kak Sally, karena kedua perempuan ini usianya di atasnya Sinta semua. Karena sudah beberapa saat Sinta ini bermain, mungkin Sinta ini kecapean, dan Sinta ini berpamitan kalau mau tidur. Dan Sinta ini bertanya kedua kakaknya ini yang bernama Widya dan Sally ini, bertanya, kakak tidur di mana? Dan Widya seperti kemarin itu menjawab seperti kemarin kalau aku dan Sally itu tidur di situ, di dalam itu. Dan Sinta ini terkejut. Yang dimaksud di dalam itu adalah di dalam gentong. Namanya anak kecil. Akhirnya Sinta ini bilang sama Kak Widya dan Kak Sally ini mau diajak di salah satu kamar di ruangan depan, karena ada beberapa kamar kosong. Tapi
Widya dan Sally ini bilang nggak mau karena rumah Widya dan Sally di sini, aku nggak mau tidur di sana. Dan akhirnya Sinta berpamitan kepada Kak Widya dan Kak Sally tersebut. Sesampainya di kamar ibunya, ternyata Bu Erna ini masih tertidur pulas. Begitu pagi harinya, Sinta ini bilang sama ibunya kalau Sinta nggak mau pulang ke Blora karena nggak mau meninggalkan kakak-kakaknya. Dan Bu Erna ini bertanya kepada Sinta, maksud kamu kakak siapa? Sinta pun menjawab, sekarang aku sudah punya 2 kakak, Bu. Bu Erna kaget. Yang kamu maksud itu kakak siapa? Sinta ini menjawab lagi, kalau sekarang Sinta ini punya teman bernama Kak Widya dan Kak Sally. Begitu Sinta ini mengatakan nama Widya dan Sally, Bu Erna ini terkejut. Sepertinya Bu Erna ini gak percaya apa yang diomongkan Sinta ini. Dan Sinta melihat ibunya itu seperti orang melamun. Sesaat kemudian Bu Erna ini meneteskan air mata. Dan pada siang harinya Bu Erna ini cepat-cepat mengemasi barang-barang yang sekiranya mau dibawa pulang ke Blora. Dan Sinta pun bertanya, kenapa cepat sekali pulang ke Blora? Sepertinya Sinta ini melihat ibunya itu ada sesuatu yang dirahasiakan ibunya ini. Sesampainya di Blora, Bu Erna ini pada malam harinya itu menemui kakaknya Bu Erna, sebut saja Pak Dekarno, karena Sinta sendiri itu memanggilnya Pak Dekarno, dan Bu Erna ini memanggil kakaknya itu juga dengan sebutan Pak Dekarno. Dan sewaktu ketemu Pak Dekarno, Bu Erna ini menceritakan kejadian waktu di Surabaya tempo hari. Dan akhirnya Pak Dekarno ini menyarankan untuk sementara waktu Sinta ini biar di rumahnya Pak Dekarno dulu. Sinta itu sepertinya pada waktu itu masih bingung. Sepertinya pada waktu itu ibunya ini dan Pak Dekarno ini seperti punya rahasia. Sinta ini tidak boleh mengetahuinya pada waktu itu karena Sinta masih kecil. Di waktu Bu Erna ngobrol sama Pak Dekarno ini, sepertinya Bu Erna ini mempunyai rasa ketakutan. Dan seingat Sinta, Bu Erna ini takut akan kehilangan Sinta. Dan pada waktu itu Sinta belum paham apa yang dibicarakan Bu Erna dan Pak Dekarno ini. Dan singkat cerita, akhirnya Sinta itu dititipkan di rumahnya Pak Dekarno. Itu berjalan sampai berbulan-bulan. Bahkan seingat Sinta pada waktu itu, sampai kurang lebih 1 tahun dititipkan di rumahnya Pak Dekarno ini. Karena Bu Erna ini seperti ketakutan kalau Sinta itu berada di rumahnya sendiri, di rumah neneknya itu, atau di rumah Surabaya. Dan pada waktu itu Pak Jito ini pulang ke Blora menemui Bu Erna. Waktu itu Pak Jito ini akan mengajak Bu Erna dan Sinta
pulang ke Surabaya. Tapi Bu Erna ini menolak. Bu Erna ini mau pulang ke Surabaya, tapi tidak dengan Sinta. Karena Bu Erna ini curiga, karena ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Sebenarnya Pak Jito ini orangnya baik, orangnya pendiam, tidak banyak bicara, dan juga sayang kepada Sinta. Dan akhirnya Pak Jito ini mengalah, pulang ke Surabaya lagi sendirian, tanpa membawa Bu Erna dan Sinta ini. Tapi sebelum pulang ke Surabaya, sebelum berpamitan, Pak Jito ini bertanya, di mana Sinta? Waktu itu Bu Erna langsung menjawab kalau Sinta berada di rumahnya Pak Dekarno. Begitu mendengar namanya Pak Dekarno, Pak Jito ini langsung diam. Karena mendengar jawaban Bu Erna ini, Pak Jito pun tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun itu Sinta itu anaknya Pak Jito. Karena Bu Erna ini tahu kalau suaminya itu, dia itu takut dengan Pak Dekarno ini. Setelah sebulan kemudian, Bu Erna ini mendapatkan kabar dari Surabaya kalau Pak Jito ini sakit keras. Begitu mendengar Pak Jito ini sakit keras, akhirnya Sinta ini diajak ibunya untuk menjenguk bapaknya yang berada di rumah Surabaya. Sesampainya di rumah Surabaya, baru saja Bu Erna ini masuk ke dalam rumah. Pada waktu itu kerabatnya Pak Jito ini ada beberapa berada di rumah itu, termasuk keponakan-keponakan Pak Jito. Setelah 1 jam kedatangan Bu Erna dan Sinta ini, Pak Jito ini meninggal dunia. Singkat cerita, setelah 7 hari kematian Pak Jito ini, pada malam harinya, pada waktu itu, di rumahnya Pak Jito itu masih ada beberapa keponakan Pak Jito tidur di rumah tersebut karena menemani Bu Erna dan Sinta. Tetapi keponakan Pak Jito ini sudah dewasa semua, sekitar umur 20 tahun dan 17 tahun. Di waktu Bu Erna ini sudah tertidur, keponakan Pak Jito ini juga tertidur semua. Sinta itu tidak bisa tidur karena teringat akan teman-temannya, atau yang disebutnya itu Kakak Widya dan Kak Seli. Dan entah kenapa Sinta ini menuju pada malam hari itu, menuju ke belakang, ruangan belakang yang besar itu. Dan pada waktu itu Sinta ini tidak menemukan siapa-siapa di ruangan belakang itu. Sinta itu sepertinya malam itu seperti kecewa. Dan akhirnya Sinta kembali ke kamar untuk tidur bersama ibunya. Setelah pagi harinya, Sinta ini tidak seperti biasanya. Sinta ini merengek, ingin pulang ke Blora. Dan ibunya ini bertanya, tidak sepertinya Sinta ini kayak ini. Dulu-dulu kalau di sini diajak pulang ke Blora tidak mau, tapi entah kenapa hari ini merengek ingin pulang ke Blora. Dan Sinta ditanya kepada ibunya, dan Sinta menjawab kalau di sini Sinta sudah tidak punya teman. Dan ibunya
bertanya lagi, teman siapa yang kamu maksud itu? Dan Sinta ini menjawab, Kak Widya dan Kak Sally. Dan waktu itu barulah Bu Irna ini menceritakan kepada Sinta, kalau dulu sebelum Sinta ini lahir, Sinta ini punya 2 kakak perempuan semua. Dan Bu Irna ini menyebut kalau namanya kakaknya Sinta itu adalah Widya, dan yang kedua itu adalah Sally. Dan Bu Irna juga menjelaskan kalau Widya dan Sally itu sudah meninggal. Tapi meninggalnya Widya dan Sally ini sepertinya tidak wajar. Bu Irna ini tidak bercerita kepada Sinta. Mungkin niatnya Bu Irna itu suatu saat pasti Sinta akan diberitahu. Tapi karena Sinta itu masih kecil, Bu Irna ini merahasiakan. Dan setelah kematian Pak Jito ini, Widya dan Sally ini tidak pernah lagi menemui Sinta. Bahkan sampai sekarang Sinta sudah dewasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan Sinta sampai sekarang, yang menjadi misteri, itu adalah gentong yang berada di rumah Surabaya itu. Kalau Sinta ini bertanya kepada ibunya, ibunya itu tidak mau menjawab. Sampai sekarang rumah Surabaya itu masih menjadi misterinya Sinta. Bahkan sampai saat ini, Sinta sekarang ini sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan sekali, pasti pulang ke Blora. Karena di Blora itu ibunya hidup sendiri, karena neneknya itu yang dirawat ibunya pada waktu itu sudah meninggal. Mudah-mudahan kisahnya Sinta ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.